Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar pembacaan ayat-ayat Alkitab dan firman Tuhan diberitakan, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, bimbing kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat memahami ayat-ayat Alkitab yang dibacakan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang sebentar diberitakan oleh hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Bapa, dengar doa ini dan kabulkan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 15, dan saya akan bacakan ayat 24, ayat 25, dan ayat 26. Demikian. Dan lihat juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga di tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman begini, aku tidak berkenan padamu, maka aku bersedia, biarlah lakukannya padaku apa yang baik di matanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, siapakah di antara Daud dan Salomo adalah Raja Israel yang paling hebat? Pasti Bapak dan Ibu akan bilang yang hebat adalah Salomo, anak Daud. Dia adalah Raja Israel paling hebat. Sebab semua orang selalu berkata demikian, bahwa Salomo dan Daud adalah Raja Israel paling hebat. Tapi saya mau bilang bahwa Daud lebih hebat dari Salomo anaknya. Daud adalah Raja Israel paling hebat. Saya punya 3 alasan mengapa saya bilang Daud adalah Raja Israel paling hebat. Alasan pertama, karena Daud adalah Raja Israel yang mempersatukan semua suku di Israel dalam wadah kerajaan Israel, kerajaan Israel Raya. Kita bisa baca itu dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 1 ayat 5. Alasan yang kedua, karena Daud yang merebut Yerusalem dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan kerajaan Israel Raya, karena Daud. Dan alasan yang ketiga, karena Daud yang memprakarsai pembangunan bait Yerusalem dan menyiapkan Salomo untuk mengerjakan pembangunan bait itu. Sebab Allah tidak menghendaki Daud membangunnya. Jadi menurut saya Daud adalah Raja Israel paling hebat dibanding Salomo anaknya. Bapak Ibu,
bacaan Alkitab tadi, kitab 2 Samuel 15 ayat 24 sampai ayat 26, adalah sebagian dari cerita tentang Daud melarikan diri dari Yerusalem yang dikisahkan dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 13 sampai ayat 37. Di awal ceritanya kita begini: ketika seseorang menyampaikan kepada Daud bahwa Absalom telah memproklamasikan dirinya sebagai raja kerajaan Israel, dan dengan dukungan para pengikutnya, Absalom akan merebut takhta kerajaan Israel raya dari Daud. Bapak Ibu, maka kita bertanya, setelah mendengar berita itu, apa reaksi Daud? Daud tidak memilih mengerahkan seluruh tentara kerajaan Israel untuk menumpas Absalom dan para pengikutnya. Tapi yang Daud pilih adalah melarikan diri dari Yerusalem, dan pilihan Daud itu didukung oleh pegawai-pegawainya yang setia kepadanya. Mereka mendukung penuh apa yang dikehendaki oleh Daud. Kita membacanya dalam 2 Samuel 15 ayat 15 sampai dengan ayat 37. Bapak Ibu, bacaan tadi menceritakan bahwa Daud mampu bersinergi ya, dengan baik, khususnya dengan rekan-rekan sepelayannya, Imam Sadok dan Abiatar. Mereka juga mendukung pilihan Daud untuk melarikan diri dari Yerusalem, karena terbukti mereka membawa tabut perjanjian, tabut Allah ya, dalam rombongan itu. Bapak Ibu, pertanyaan muncul, mengapa Daud tidak memilih ya, mengerahkan tentara Israel untuk menumpas Absalom dan para pengikutnya, tapi memilih melarikan diri dari Yerusalem? Pasti orang akan mengatakan begini, karena Absalom adalah anak kandung Daud, dan Daud tidak mau membunuh Absalom anak kandungnya dalam pertempuran itu. Jadi Daud memilih melarikan diri, tidak menyerang Absalom. Bapak Ibu, jawaban itu tidak tepat ya. Yang tepat adalah seperti yang kita baca tadi kan? Dalam 2 Samuel 15 ayat 24 sampai ayat 26. Kita perhatikan Bapak Ibu, ayat 25 ya. Daud bilang kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tapi jika Ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia biar lakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud punya pemahaman begini, apapun yang terjadi di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, terjadi atas izin Tuhan. Karena Tuhan izinkan, maka peristiwa itu terjadi. Dan Tuhan tidak izinkan, maka peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu Daud memahami bahwa karena Tuhan izinkan Absalom ya, dengan berikutnya akan merebut takhta kerajaan Daud, takhta kerajaan Israel dan Daud, maka Daud dengan sukacita dia memilih menerima peristiwa itu sebagai bagian dari izin dari Tuhan, dan dari itu dia melarikan diri meninggalkan Yerusalem. Dan dalam pelariannya itu Bapak Ibu, Daud bilang kepada Sadok, kalau Tuhan mengizinkan
aku kembali ke Yerusalem dan tetap memenuhi sebagai raja, maka pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan aku memenuhi sebagai raja di kerajaan Yehuda, maka Salomo lah yang akan menjadi raja di kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, Daud menerima peristiwa itu sebagai bagian dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, ada dua hal penting ya, yang perlu kita belajar dari Daud ya, dari peristiwa Daud melarikan diri itu. Pertama, bahwa ketika Daud memilih untuk melarikan diri dari Yerusalem karena Absalom, dia mendapat dukungan penuh daripada pegawainya, terutama dari Imam Zadok dan Abiathar, dan mereka ya dengan dukungan penuh membawa tabut Allah itu bersama dengan Daud dalam pelarian. Jadi itu hal paling penting, bahwa sebagai pemimpin, sebagai raja ya, Daud mampu menjalin sesama yang baik, yang harmonis dengan rekan-rekan sepelayanannya ya, hal yang sangat penting. Dan yang kedua, bahwa Daud selalu menaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka dia terima itu. Kalau Tuhan izinkan, dia yakin bahwa dia pasti jadi raja. Tapi kalau Tuhan mengatakan bahwa Salomo yang jadi Absalom yang jadi raja, maka Daud juga menerima. Jadi belajar dari itu bahwa sebagai pemimpin kita harus membangun sesama yang baik ya, sinergi dengan baik, yang baik dengan rekan-rekan sepelayanan di gereja terutama. Dan yang kedua, selalu menaati apapun yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi kalau itu menjadi kehendak Tuhan, terima dengan ucapan syukur, dengan keyakinan, dengan pengharapan bahwa ada rencana indah dari Tuhan untuk kita lewat peristiwa itu. Itulah firman Tuhan untuk kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar Tuhan itu, berkenalan Tuhan menyempurnakannya, memberkatinya dan menceraikan dalam hati batin kami, dan membuat kami menjadi seperti Daud, pemimpin yang mampu bersungguh dengan baik dengan rekan sepelayanan, pemimpin yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, dengan doa ini, sempurnakan doa ini dan kabulkan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih.